Implikasi. Jadi implikasi itu adalah suatu proposisi yang bentuk dasarnya adalah jika, kemudian maka. Jadi contohnya di sini misalkan kita memiliki dua buah pernyataan. Jadi pernyataan pertama kita simbolkan dengan P, kemudian pernyataan kedua kita simbolkan dengan Q, di mana P mewakili peserta kuliah mendapat nilai A dan Q mewakili dosen pengampu mentraktir donat. Jika kita modelkan menjadi suatu implikasi dengan notasi tanda panah ya, yang sebelah kiri adalah jika, yang sebelah kanan adalah maka. Jadi di sini jika P maka Q. Atau jika kita gunakan bahasa naturalnya, jika peserta kuliah mendapat nilai A, ini adalah P ya, maka dosen pengampu mentraktir donat, ini adalah Q. Jika maka, jadi P maka Q, jika P maka Q. Nah, bagaimana nilai kebenarannya? Jadi untuk mengetahui nilai kebenaran dari implikasi, kita bisa menggunakan analogi dengan janji ya. Jadi implikasi itu mirip dengan ketika kita membuat sebuah janji. Dia akan bernilai false jika apa? Jika janji tidak ditepati. Ini adalah kondisi yang mengakibatkan implikasi bernilai false ketika janji tidak ditepati. Jika ini tidak terpenuhi, atau dengan kata lain janjinya tidak ada yang dilanggar, maka implikasi akan bernilai true. Jadi kita lihat di sini, kondisi yang pertama, untuk kasus ini yang di atas ya, peserta kuliah mendapat nilai A, dosen pengampu mentraktir donat. Peserta kuliah mendapat nilai A, ini artinya P bernilai true ya. P-nya bernilai true. Dosen pengampu mentraktir donat, Q-nya juga bernilai true ya, untuk Q-nya. Sehingga apakah ada janji yang tidak ditepati? Tidak ada ya. Jadi dosen telah menepati janjinya. Ketika mahasiswanya dapat nilai A, dosennya mentraktir donat. Tidak ada janji yang tidak ditepati. Sehingga ini nilainya adalah true. Kemudian yang kedua, peserta kuliah mendapat nilai A. Peserta kuliah mendapat nilai A, kemudian dosen pengampu tidak mentraktir donat. Kita lihat di sini dia dosen pengampunya tidak mentraktir donat, artinya dosen pengampu tersebut melanggar janjinya. Jadi pernyataan Q ini adalah janjinya. Dosen pengampu mentraktir donat ini adalah konsekuensi dari jika peserta kuliah mendapat nilai A. Jadi ada janji yang tidak ditepati, sehingga ini nilainya adalah false ya. Peserta kuliah tidak mendapat nilai A, dosen pengampu mentraktir donat. Jadi ini artinya pernyataan yang pertama bernilai false ya, yang B bernilai false. Peserta kuliah tidak mendapat nilai A. Jadi tidak ada P bernilai false. Dosen pengampu mentraktir donat. Jadi apakah ada janji yang diingkari ketika dosen pengampu mentraktir donat pada peserta kuliah yang tidak mendapat nilai A? Tidak ada janji yang dilanggar ya, karena sah-sah saja dosen memberikan atau mentraktir donat pada mahasiswa yang tidak mendapat nilai A. Jadi ini tetap bernilai true ya, karena tidak ada janji yang dilanggar ya. Kemudian yang keempat, peserta kuliah tidak mendapat nilai A, itu artinya kondisi P bernilai false. Kemudian dosen pengampu tidak mentraktir donat, kondisi Q juga bernilai false ya. Jadi jika
mahasiswanya tidak dapat nilai A dan dosennya tidak mentraktir donat, juga tidak ada janji yang tidak ditepati ya. Karena itu sesuai dengan pernyataan awal di sini ya. Jadi yang ini. Jika P maka Q, janjinya adalah jika peserta kuliah mendapat nilai A, maka dosen pengampu mentraktir donat. Inilah janjinya. Jadi jika peserta kuliah tidak mendapat nilai A dan dosen pengampu tidak mentraktir donat, tidak ada janji yang dilanggar. Jadi dia tetap bernilai true. Jadi jika kita gambarkan tabel kebenarannya, jadi ini ada P, kemudian Q, kemudian di sini jika P maka Q ya. Ini nilainya adalah false, false, true, true, kemudian false, true, false, true. Jika false maka false, jika false maka false, hasilnya adalah true ya. Karena tidak ada janji di sini ya. Jika tidak ada janji ya sudah, apapun dia tidak masalah konsekuensinya ya. Jika false, apapun di belakangnya pasti dia nilainya akan true karena tidak ada janji. Jika true maka false, jika ada janji tetapi tidak ada konsekuensinya, maka dia ada janji yang dilanggar, jadi dia implikasi bernilai false. Jika ada janji dan ada konsekuensi, maka dia bernilai true. Jadi seperti itu ya untuk implikasi. Jadi untuk mempermudah kita bisa menggunakan analogi dengan janji. Jadi selama janjinya tidak dilanggar atau janjinya selalu ditepati, maka dia akan bernilai true. Dia hanya akan bernilai false ketika ini saja. Ketika ada janji di sini yang tidak ditepati. Jadi yang pertama tidak ada janji, tidak ada konsekuensi, tidak masalah karena janjinya tidak ada ya. Tidak ada janji tapi ada konsekuensi juga tidak masalah karena tidak ada janji yang dilanggar. Ada janji tetapi tidak ditepati, ini yang jadi masalah, dia akan bernilai false ya untuk yang ini. Untuk baris yang ketiga ini, ada janji tidak ada konsekuensi. Baris yang terakhir ada janji ada konsekuensi, dia bernilai true. Jadi ini adalah implikasi.